Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Masih sehat bukan? Semangat untuk melanjutkan belajar secara daring bersama tim pengembang pembelajaran Dinas Pendidikan Kota Semarang. Anak-anak, hari ini anak-anak akan belajar bersama Bu Retno. Kita akan belajar tema 5, pengalamanku. Subtema 2, pengalaman bersama teman. Pembelajaran pertama. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Tujuan belajar kita hari ini adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, mari kita belajar. Semangat ya. Anak-anak semua pasti sering melihat tanaman atau tumbuhan di sekitar anak-anak, di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah, juga di sepanjang jalan yang anak-anak lewati. Ya bukan? Nah, tumbuhan atau tanaman itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tinggi, dan ada yang rendah. Tanaman tidak bisa berpindah tempat, dia hanya berdiam diri di tempatnya tumbuh, ya. Tapi tanaman dapat bergerak. Bagaimana tanaman bisa bergerak? Tanaman bergerak antara lain: 1, karena ditiup angin; 2, karena dihinggapi binatang seperti burung, kupu-kupu, kumbang, ya. Juga bergerak karena apa? 3, karena cahaya matahari. Apanya yang bergerak? Yang bergerak dari tumbuhan yaitu dahan, ranting, dan daunnya. Hari ini kita akan belajar menari menirukan gerakan tumbuhan. Siap ya? Perhatikan yang Bu Retno contohkan. Nah, anak-anak, berikut Bu Retno contohkan gerakan tumbuhan yang bisa digunakan untuk menari. Pertama, tumbuhan rendah. Kalian tubuhnya direndahkan dengan cara lutut ditekuk, ya. Kedua, tumbuhan tinggi. Letakkan tangan di samping telinga kanan dan kiri kalian. Gerakan ketiga, bertangkai melebar. Ya, rentangkan kedua tangan kalian. Mudah bukan? Gerakan keempat, tangkai berayun-ayun. Nah, seperti ini. Gerakan kelima, menjulang ditiup angin. Yang keenam, gerakan terakhir yaitu gerakan menguncup. Mudah bukan? Anak-anak, supaya anak-anak dapat hafal gerakan-gerakan dari tumbuhan, mari bersama-sama menirukan lagu tentang gerakan-gerakan tumbuhan. Ya, perhatikan ya. Tumbuhan rendah, tumbuhan tinggi, bertangkai lebar, tangkai berayun-ayun, menjulang ditiup angin, menguncup. Bagaimana? Mudah bukan? Kita ulang lagi bersama ya. Tumbuhan
Anak-anak, kita sudah selesai menari dengan menirukan gerakan-gerakan tumbuhan. Siapa tadi waktu menari menyenggol temannya? Pasti ada ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus meminta maaf ya. Nah, kita sekarang akan belajar ungkapan permintaan maaf. Apakah itu ungkapan permintaan maaf? Yaitu ungkapan yang dibuat untuk meminta maaf apabila kita melakukan suatu kesalahan, meskipun kesalahan itu tidak disengaja, ya. Bu Retno akan memberikan contoh ungkapan permintaan maaf. Pertama, ketika anak-anak tidak sengaja menyenggol temannya, ya. Ungkapan permintaan maafnya yaitu, "Maaf temanku, aku tidak sengaja menyenggol tanganmu." Contoh ungkapan permintaan maaf yang kedua, ketika anak-anak tidak sengaja menabrak temannya saat terburu-buru. Ungkapan permintaan maafnya, "Maafkan aku teman, aku tidak sengaja menabrakmu karena aku terburu-buru." Contoh ungkapan permintaan maaf yang ketiga, yaitu ketika anak-anak lupa mengembalikan buku yang anak-anak pinjam. Ungkapannya adalah, "Maaf ya, aku lupa mengembalikan bukumu. Bagaimana kalau aku kembalikan besok?" Ya, demikian contoh ungkapan permintaan maaf. Anak-anak bisa kan membuat ungkapan permintaan maaf? Nah, sekarang Bu Retno ingin menanyakan, apa yang harus dilakukan anak-anak ketika bermain bersama teman di rumah maupun di lingkungan sekolah? Itu namanya adalah aturan. Ya, aturan harus ditaati atau harus dilakukan. Supaya apa? Supaya dalam bermain tidak ada yang dirugikan. Ya. Kalau tidak ada yang dirugikan, maka bermainnya akan sangat menjadi menyenangkan. Anak-anak yang Bu Retno sayangi, bagaimana belajar kita hari ini? Menyenangkan bukan? Hari ini kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, kita tadi sudah belajar menari, menirukan gerakan tumbuhan. Yang kedua, kita belajar tentang ungkapan permintaan maaf. Dan yang ketiga, kita sudah belajar tentang aturan ketika bermain bersama teman di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah. Anak-anak yang Bu Retno sayangi, belajar kita hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak tetap semangat, tetap giat, dan rajin mengikuti pembelajaran secara daring dari tim pengembang pembelajaran Dinas Pendidikan Kota Semarang. Tidak lupa Bu Retno mengingatkan untuk selalu menjalankan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan ketika anak-anak keluar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Supaya kita semua terhindar dari COVID-19. Salam sehat, salam semangat, salam hebat. Wassalamualaikum